Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Bu Yuli di pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pada pelajaran kali ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga lancar ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional penerimaan terbesarnya berasal dari pajak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pajak. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Kita langsung ke pengertiannya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa ciri pajak yang pertama adalah pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran pajak didasarkan pada norma-norma hukum. 3. Pajak merupakan sumber pembiayaan pengeluaran koleksi. Yang keempat, pajak bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, balas jasa atas pembayaran pajak tidak diberikan secara langsung. Unsur-unsur pajak yang wajib kalian ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Nah, contohnya di sini adalah pegawai, kemudian ada pengusaha, dan yang ketiga contohnya adalah perusahaan atau badan usaha. Sedangkan unsur pajak yang kedua itu adalah objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Di sini contohnya adalah kendaraan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan. Terus yang ketiga adalah rumah atau bangunan. Sedangkan unsur pajak yang ketiga itu adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, ini contohnya di sini ada penghasilan neto kena pajak. Kemudian di sini ada tarif pajak. Sehingga apabila penghasilannya sekian, maka tarif pajaknya sekian. Penghasilannya sekian, tarif pajaknya sekian. Adapun fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, karena untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Jadi negara itu membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleran. Di sini, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini maksudnya
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat dari pajak adalah fungsi redistribusi pendapatan. Maksudnya, pajak yang sudah ditulis oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat keadilan. Maksudnya, pajak itu dikenakan secara umum dan merata, berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, diberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ataupun penundaan pembayaran pajak dan dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak jika sekiranya ada ketidakmampuan membayar pajak. Syarat yang kedua adalah syarat yuridis. Maksudnya, pajak itu telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal ini akan memberikan jaminan hukum bagi negara maupun bagi warganya. Syarat yang ketiga adalah syarat ekonomi. Pada syarat ini, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat yang keempat adalah syarat finansial. Maksudnya, biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Contohnya, untuk memungut pajak membutuhkan biaya 100.000. Padahal pajak yang dipungut itu hanya 10.000. Nah, berarti hal tersebut tidak memenuhi syarat finansial. Jadi, biaya pungutnya tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Syarat yang kelima adalah syarat kesederhanaan. Maksudnya, pemungutan pajak itu harus sederhana agar dapat dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak atau masyarakat lebih mudah untuk menghitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Adapun sistem pemungutan pajak di sini ada 3. Yang pertama adalah Official Assessment System. Pada sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, ciri-ciri dari sistem ini adalah yang pertama, pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada pemerintah. Ciri yang kedua, wajib pajak bisa perorangan, bisa juga pengusaha ataupun perusahaan. Dia bersifat pasif atau menunggu. Ciri yang ketiga, hutang pajak itu timbul setelah dikeluarkan surat keputusan pajak oleh pemerintah. Jadi nunggu ada surat keputusan dulu dari pemerintah, baru wajib pajak membayar pajaknya. Yang kedua ada self-assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga ciri-ciri dari sistem ini adalah yang pertama, wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada wajib pajak. Ciri yang kedua,
wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung besarnya pajak, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Ciri yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur, karena pemerintah itu di sini nanti hanya mengawasi saja. Yang ketiga ada withholding system. Pada sistem ini, pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini di sini bukan pemerintah ataupun wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun azas pemungutan pajak antara lain yang pertama adalah azas domisili. Menurut azas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. Yang kedua, azas sumber. Menurut azas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Ketiga, azas kebangsaan. Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Adapun macam-macam pajak itu ada beberapa berdasarkan pemungutannya. Di sini ada pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang langsung dibayarkan oleh konsumen atau orang yang memilikinya. Contoh dari pajak langsung, contohnya adalah pajak kendaraan. Berarti yang membayar pajak itu adalah yang memiliki kendaraan. Contoh yang kedua adalah pajak penghasilan. Maka yang membayar pajak itu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan. Tentu saja penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang perpajakan. Yang ketiga adalah rumah atau bangunan. Maka barang siapa yang memiliki rumah, maka dia harus membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah pajak tak langsung. Pajak tak langsung ini adalah pembayaran pajak yang boleh diwakilkan oleh pihak ketiga, atau dengan kata lain, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dibayarkan atau dibebankan kepada konsumen, tetapi yang membayarkan adalah pihak produsen. Contohnya adalah ketika kalian mungkin belanja ke toko atau department store, di sini biasanya ada potongan untuk pembayaran pajak. Nah, potongan untuk pembayaran pajak di sini biasanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini yang membayar adalah konsumen atau yang belanja, tetapi pembayarannya dititipkan oleh produsen. Produsen yang membayarkan kepada pihak perpajakan, tapi yang pembebanannya itu dibebankan kepada konsumennya. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutan. Di sini adalah pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan kemudian disetorkan. Nah, yang termasuk dalam pajak pusat ini, yang pertama adalah pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah pajak barang ekspor, dan yang ketiga adalah kekayaan. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah itu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, yang termasuk ke dalam pajak daerah itu adalah pajak kendaraan, dan kemudian ada pajak reklame atau pemasangan reklame. Berikutnya berdasarkan sifatnya, di sini ada pajak subjektif. Nah, pajak subjektif itu adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak atau subjeknya. Nah, di sini contohnya adalah pajak penghasilan. Kemudian berikutnya ada pajak objektif.
Pajak objektif itu adalah pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak, terutama orang-orang yang membeli barang-barang atas barang mewah. Itu nanti kena pajak. Nama pajaknya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah ketika barangnya itu dikategorikan sebagai barang mewah. Berikut adalah beberapa tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini nanti presentasi pajak semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, ini adalah contoh dari tarif pajak progresif. Jadi di sini nanti semakin tinggi pendapatannya, maka tarif pajaknya juga akan semakin meningkat. Contohnya, penghasilan tahunan hingga 60 juta, itu pajaknya 5%. Kemudian penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta, ini 15% tarif pajaknya. Ini nanti bakal terus meningkat tarif pajaknya seiring meningkatnya penghasilan kena pajak. Kita lanjut ke tarif pajak berikutnya, yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif itu merupakan persentase pajak yang semakin kecil dengan bertambahnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Artinya, makin besar penghasilannya, maka persentase pajaknya yang dikenakan itu makin kecil. Nah, ini contohnya. Untuk penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan 50 juta, maka tarif pajaknya 30%. Antara 50 sampai 100 juta, 20%. Lebih dari 100 juta itu 10%. Kalian perhatikan, semakin tinggi penghasilan kena pajak, maka tarif pajaknya itu semakin menurun. Itu untuk tarif pajak degresif. Nah, cirinya dari tarif pajak degresif itu meringankan beban bagi yang berpenghasilan besar. Tujuannya mendorong investasi atau sektor tertentu, tetapi kurang adil secara sosial. Catatannya, di sini Indonesia tidak menerapkan sistem degresif secara umum. Kita lanjut ke tarif pajak berikutnya, yaitu tarif pajak proporsional atau flat tax. Nah, untuk tarif pajak proporsional itu merupakan tarif pemungutan pajak dengan prosentase pajak tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, di sini contohnya, penghasilan kena pajak sebesar 10 juta, maka tarif pajaknya 22%. 100 juta juga 22%. Bahkan 1 miliar itu juga 22%. Jadi berapapun penghasilan yang kena pajak, maka tarif pajaknya prosentasenya akan tetap. Nah, ciri utamanya adalah dari tarif pajak proporsional itu prosentasenya tetap dan bebannya relatif sama. Maksudnya beban prosentase tarif pajak. Tujuannya adalah kesederhanaan administrasi pajak. Ternyata dalam pemungutan pajak itu terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak antara lain, yang pertama adalah perlawanan pasif. Yang dimaksud adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, melainkan terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral, dan intelektual penduduk, serta teknik dalam pemungutan pajak. Hambatan yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan aktif terhadap pajak yang dimaksud adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Contoh-contohnya yaitu seperti menghindari pajak dan melalaikan dalam pembayaran pajak. Hambatan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Nah, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Yang keempat, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Yang kelima, kesulitan mendapat data. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar wajib pajak mau membayar pajaknya. Sedangkan solusinya antara lain adalah yang pertama, orientasi untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur negara atau meningkatkan profesionalisme para pemungut pajak, atau dalam hal ini maksudnya meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah di bidang perpajakan. Orientasi adalah suatu kegiatan pembelian pengarahan yang bertujuan meningkatkan Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar wajib pajak mau membayarkan pajaknya. Solusi-solusi itu antara lain, yang pertama, orientasi untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur negara. Nah, meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah di bidang perpajakan itu mutlak diperlukan. Yang kedua, penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan terhadap kualitas pajak ini maksudnya memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat maupun pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak dan bagaimana peruntukannya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah. Maksudnya, evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaian dan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas-dinas pemungut pajak. Dan yang keempat, sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP. Ini mutlak diperlukan agar terwujudnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Jadi antara pihak bank dan pihak DJP atau Dinas Perpajakan dalam hal ini harus disinkronkan terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajak. Guys, demikian tadi penjelasan tentang pajak. Semoga kalian semua memahaminya ya. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.